Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertidawati dari MPI 5C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi PowerPoint mengenai pengembangan kurikulum Mahat Ali. Adapun definisi dari Mahat Ali, yaitu kata Mahat Ali merupakan susunan dari dua suku kata bahasa Arab, yakni Mahat dan yang artinya lembaga tinggi. Kemudian Ali, Mahat Ali sendiri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia pada pasal 24 ayat 1 merupakan pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi yang dikembangkan dan dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren serta tidak memberikan gelar akademik. Kemudian Mahat Ali merupakan salah satu usaha pelembagaan tradisi keilmuan pesantren. Pembentukannya dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pesantren tingkat tinggi yang diharapkan bisa menelurkan ulama handal yang mampu bersaing di zaman serba teknologi seperti saat ini. Kemudian tujuan Mahat Ali, yaitu ada dua tujuan, satu tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Yang pertama tujuan umum yaitu menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam atau tafakuh fidin dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning. Yang kedua tujuan khusus yaitu melahirkan kader-kader ulama ahli fikih atau kontemporer atau disebut dengan faqih zamanihi sebagai pewaris tradisi ilmiah dan alamiah. Kemudian kurikulum Mahat Ali. Kurikulum Mahat Ali sejatinya lebih ditekankan pada pengajaran ilmu-ilmu keagamaan, walaupun sebagian Mahat Ali juga ada yang memasukkan ilmu-ilmu umum seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat dalam kurikulumnya. Dalam penyusunannya, kurikulum Mahat Ali disesuaikan berdasarkan pendekatan disipliner atau konsentrasi kajiannya seperti konsentrasi fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, tasawuf, dan lain sebagainya dengan mengkombinasikan penggunaan kitab-kitab tingkat tinggi dalam tradisi pendidikan pesantren. Dalam pembelajarannya, Mahat Ali memakai metodologi pengajaran yang sifatnya memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berefleksi seperti metode diskusi, seminar, dan penulisan laporan kepustakaan. Pengajaran pada Mahat Ali lebih berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan pengarah, sementara para peserta dituntut untuk selalu aktif dan berinisiatif sendiri dalam mengembangkan pemahaman keagamaan. Kemudian landasan atau dasar hukum pelaksanaan Mahat Ali, yaitu agar tidak tergerus arus dalam menapaki jalannya Mahat Ali sudah siap dengan pijakan yang kuat berupa beberapa dasar sebagai salah satu landasan dalam mencapai tujuannya. Itu yang pertama, 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional, dan yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1985 tentang penyusunan organisasi dari Tata Kerja Kementerian Agama. Baiklah, disitulah hasil pemaparan materi saya mengenai pengembangan kurikulum Mahat Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.